Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti. Saya adalah salah seorang calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang koneksi antar materi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada bagian ini, saya akan memaparkan beberapa kesimpulan penting dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan apa yang saya pahami dari modul 1.1. 1. Pengertian pendidikan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dengan pengajaran adalah sesuatu hal yang berbeda. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, semboyan pendidikan. Semboyan pendidikan biasa juga disebut dengan istilah trilogi pendidikan, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutyuri Handayani. Artinya, Ing Ngarso Sung Tulodo bermakna di depan memberi contoh. Maksudnya adalah sebagai seorang guru, kita harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada semua peserta didik kita. Ing Madya Mangunkarsa artinya adalah di tengah memberi semangat. Maknanya, sebagai seorang guru, kita harus senantiasa memberikan semangat positif kepada seluruh peserta didik kita. Dan yang terakhir, Tutyuri Handayani artinya di belakang memberi dorongan atau motivasi. Maknanya adalah seorang guru harus senantiasa memberikan motivasi positif kepada seluruh peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah tugas dan peran guru dalam pendidikan, yang terdiri dari 1. Menuntun. Jadi seorang guru berperan untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh seorang anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Dan yang kedua adalah memberikan pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti, baik itu dengan melalui pembiasaan maupun dengan memberikan contoh teladan yang baik. Dan yang ketiga adalah menghamba. Jadi peran guru selanjutnya adalah menghamba pada sang anak. Artinya, pada saat melaksanakan pendidikan, seorang guru harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sang anak. Jadi pendidikan yang dilakukan harus berpusat pada murid. Selanjutnya adalah yang ketiga, tentang refleksi modul 1.1. Jadi, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, saya menyadari sepenuhnya bahwa tugas saya sebagai seorang guru yang sesungguhnya yaitu 1. Menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Yang kedua, senantiasa memberikan pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti melalui pembiasaan atau dengan memberikan contoh atau teladan yang baik. Dan yang ketiga adalah melakukan pembelajaran yang menghamba kepada anak, yakni
pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memperhatikan kebutuhan anak itu sendiri. Dalam artian berusaha untuk mendidik anak sesuai dengan zamannya. Adapun bentuk kekeliruan yang saya lakukan selama ini, yaitu 1. Menganggap anak sebagai objek pendidikan, padahal yang seharusnya adalah sebagai seorang guru, kita harus menganggap bahwa seorang anak itu adalah subjek pendidikan. Artinya, kita tidak dapat mengatur seorang anak sesuai dengan kehendak kita. Dan yang kedua adalah selalu mengukur tingkat keberhasilan seorang anak berdasarkan perolehan nilai yang mereka dapatkan, baik itu nilai kognitif maupun nilai psikomotoriknya. Padahal yang seharusnya adalah keberhasilan anak bisa dilihat dengan pencapaian berdasarkan bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir, bentuk kekeliruan yang saya lakukan selama ini adalah selalu menganggap bahwa keberhasilan proses pembelajaran itu dapat dilihat dari ketenangan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Artinya, selama ini saya menganggap bahwa semakin tenang peserta didik yang kita hadapi pada saat PBM, maka tingkat keberhasilan PBM kita semakin tinggi. Selanjutnya, adapun hal yang akan saya lakukan setelah memahami dan mempelajari modul 1.1, yaitu saya akan berusaha untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas. Berikutnya, terkait tentang rekonstruksi PBM yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Membiasakan anak untuk senantiasa berdoa sebelum belajar. Dan yang kedua adalah pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya terkadang memberikan ice breaking atau games agar mereka dapat belajar sambil bermain. Selain itu, bentuk lainnya yang menurut saya sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat dan berbuat sesuai dengan hasil pemikirannya masing-masing. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Jangan lupa like, share, and komen-nya.